Bang, budget 3 juta bisa dapat iPhone berapa? Kalau lo tanya ke gue mungkin gue bisa jawab tapi ini versi gue sendiri ya. Nggak tahu buat lo worth it atau tidak gue nggak tahu tapi ini lebih ke berdasarkan pengalaman gue make iPhone yang gue pernah jajal dan ini dalam kondisi second jadinya tentunya ada sedikit bumbu-bumbu rasa bekas yang dimana itu gue rekomendasiin banget buat lo beli. Dan untuk budget 3 juta sebenarnya apakah ini mahal atau tidak? Tergantung kategori. Kalau lo buat ngegame 3 juta itu termasuk murah loh. Nah, untuk iPhone-nya itu gue ngerekomendasikan untuk second ya. Budget 3 juta pertama iPhone SE generasi pertama. Ini mulai dari yang murah dulu nih. Budget 3 juta itu bukan 3 juta flat, bukan. Tapi mulai dari mungkin di bawah banget. Ini yang varian paling murah, rekomendasi paling murah yang gue rekomendasiin ke lu buat lu beli di tahun 2020. Siapa sih yang cocok buat beli iPhone SE generasi pertama ini? Ini mungkin buat jadi handphone kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, delapan, sembilan, sepuluh atau serah lah handphone keberapa. Tapi menurut gue si iPhone SE generasi pertama ini masih overkill banget buat lo kayak chat sosial media dan lain-lain dan kawan-kawan dan lo kayak pengen nonton video-video yang ada di YouTube atau video-video yang lagi lu save atau apapun itu ini masih enak banget dan ya untuk baterai ya gitu deh namanya juga ya size kecil unyu-unyu gitu tapi menurut gue iPhone SE generasi pertama ini pertama hasil fotonya maksud gue ini masih bisa banget diandelin. Ya mungkin agak sedikit edit-edit sedikit lah biar bisa nyamain kamera ala-ala zaman sekarang yang udah ada night mode-nya. Jadi ya lu harus pandai sedikit mainan warna tone yang ada di fotonya. Dan gue coba komparasi nih dengan iPhone yang generasi paling baru. Untuk iPhone SE generasi pertama ini dari segi desain ini gak kalah cuy. Sumpah desainnya tuh ngotak, menurut gue ini klasik banget. Nah untuk chipsetnya sendiri A9 ini masih overkill banget kayak yang gue bilang tadi. Mungkin kalau buat ngegame lebih terkendala di baterai yang udah mulai usang. Oh ya baterai performance itu ngaruh banget. Jadi kalau lu ngerasa iPhone SE kok agak sedikit nge-lag atau apapun itu. Lu harus curiga di dua hal. Pertama LCD yang non-ori. Kedua kondisi baterai yang memang udah gak prima. Jadi dua hal itu yang nyebabin iPhone bekas lu, iPhone jadul lu tuh berasa agak sedikit lemot. Ini berdasarkan teknis lapangan gue dan riset kecil-kecilan sama teman-teman servis gue. Jadi touchscreen yang non ori dan baterai yang enggak baterainya tuh kondisinya enggak dalam prima itu nyebabin iPhone tuh menambah kelemotannya lah. Dan untuk kameranya gue ngerekomendasiin iPhone SE generasi pertama buat lu pakai karena salah satunya di samping chipsetnya yang masih mumpuni adalah kameranya. Oh ya chipset itu bukan buat ngegame ya. Gue lebih ngerekomendasiin buat kayak sosial media ringan-ringan yang kayak gue bilang tadi lah. HP kedua, ketiga, keempat, kelima. Untuk kameranya iPhone SE generasi pertama ini masih ya gila sih. Apalagi hasil rekaman videonya ini udah setara Android 3 jutaan cuy. Nah untuk optional yang kedua apalagi kalau bukan iPhone 6s, iPhone 6s. Sebenarnya apapun yang ada di iPhone 6s ini nggak jauh beda dengan yang ada di iPhone SE generasi pertama. Hanya saja bedanya ini desainnya lebih besar dan baterai lebih besar. Dan sebenarnya ada sedikit perbedaan di modul kameranya. Dan ya namanya iPhone dengan berbentuk 4,7 inch kalau lu budget di bawah 3 juta. Banyak pilihan iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus. Ya tergantung situasi kondisi dan di mana lo beli dan full set atau tidak. Tapi gue lebih merekomendasikan lu buat beli iPhone 6S karena untuk bahan aluminiumnya si Apple sendiri ngerancang udah jauh banget lebih keras. Jadi kalau lu beli iPhone 6 biasa itu mungkin banyak yang lu dapetin kondisi second bodinya itu udah gak simetris, bengkok sana bengkok sini.
tapi minim terjadi di iPhone 6s kalau belum pernah ganti housing ya. Ya mungkin kerusakan manner kayak lecet-lecet pemakaian, cobel-cobel pemakaian, tapi menurut gue lebih worth it lu beli yang udah lecet-lecet dibandingkan mulus. Nah untuk iPhone 6s ini kelebihannya apa dibandingkan iPhone SE generasi pertama? Kelebihannya dari segi layar, tapi sebenarnya nggak ada kurang sih. Lebih besar layarnya tapi sedikit lebih mahal daripada iPhone SE. SE lebih kecil layarnya tapi lebih murah daripada iPhone 6s. Nah, kelebihan yang paling menonjol adalah baterai dibandingkan di iPhone SE generasi pertama. Baterainya memang iPhone 6s itu boros, tapi percaya dia sama gue, iPhone SE generasi pertama itu jauh banget baterainya lebih boros. Nah, ini rekomendasi gue yang kedua. Sekarang rekomendasi gue yang ketiga adalah iPhone 8. Kenapa nggak iPhone 7? Kenapa nggak iPhone 7 Plus bang? Jawabannya simple. Gue lebih milih iPhone 8 ketimbang iPhone 7 dengan iPhone 7 Plus. Kenapa? Karena di sini Apple ngelakuin banyak banget perombakan, upgrade-nya lumayan banyak. Tapi lebih berasa di kamera sih sama chipset. Cuman dua hal itu aja, cuman memang sepele sih, tapi menurut gue ini mumpuni banget dan berasa banget bedanya. Untuk iPhone 8 ini yang gue suka adalah pertama, teknologi baru zaman now itu sudah melekat di HP ini. Memang bentuknya agak jadul, ya nenek moyang dari iPhone 6. Tapi di sini lu udah dapat wireless charging yang dimana ya udah bisa ala-ala kekinian lah ya. Yang dimana tuh serba wireless semua. Dan mungkin salah satunya lu juga ya kayak mageran gitu pakai kabel-kabel. Dan ini menjadi pilihan iPhone terbaik menurut gue untuk budget 3 juta. Tapi ada tapinya juga nih. Lu kalau pengen dapetin iPhone 8 3 juta itu agak sedikit susah. Pertama, ya mau gak mau kompensasi sedikit. Ya lu nyarinya yang batangan, yang gigabyte rendah, dan agak sedikit minus-minus lecet-lecet dan lain-lainnya lah. Tapi di samping agak sedikit susahnya lu nyari iPhone 8 dengan harga 3 juta, ketika lu udah megang nih HP, gila sih. Gila. Ini powerful banget. HP ini di tahun 2020 powerful banget. Kalau ngomongin soal layar ya sama lah 4,7. Tapi chipsetnya kebanyakan ngomong tapi ini gue. Untuk A11 Bionic-nya ini gila banget. Gue masih ngerasa gila banget. Enggak kok bang, gue ngerasa lemot banget di iPhone 8-nya. Coba deh lu cek dulu kondisi baterai lu, baterai health lu cek. Kalau lu bilang enggak, baterai gue 100% bang, ya coba lu cek lagi apakah diganti dengan yang ori atau enggak. Gue gak percaya iPhone 8 baterainya itu 100%, kondisi baterai health-nya dari awal beli gue gak percaya, pasti itu udah pernah diganti. Dan kelebihan yang kedua adalah dibandingkan iPhone 6s, dia udah ada sertifikatan, jadi ya nggak ngotak emang HP diceburin sampai 1 meter. Maksud gue lebih ke jaga-jaga aja, just in case aja, misalnya kayak lu lagi makan ketumpahan atau apapun itu, jadi lebih aman. Dan yang paling penting banget menurut gue ketimbang iPhone 6s, kelebihan yang menonjol banget tapi jarang banget disebutin sama orang-orang, nits pada iPhone 8 ini nitsnya di atas 600. Jadi menurut gue ini gila banget. Jadi ini layar enak banget men, seriusan. Layar enak banget, gak bohong gue. Terus untuk hal terakhir yang gue rekomendasiin banget kenapa mesti iPhone 8, kenapa gak 7 Plus, sensor kameranya gila. Ya memang masih 12 megapiksel, iPhone sekarang pun yang 12 tuh sebelah kanan masih 12 megapiksel. Cuman kalau lu ngerasa butuh banget ngerekam video gitu dan lain-lain foto, ini iPhone bisa diandelin banget men. Seriusan gue gak bohong nih. Dan ya mungkin 3 pilihan inilah pilihan berdasarkan gue sendiri. Ini personality gue aja yang gue ungkapin. Kalau budget 3 jutaan dari yang paling murah sampai maksimal 3 jutaan. Dan ya mungkin sampai di sini video gue. Kalau ada yang kurang silakan lu bacotin aja di kolom komentar.